Assalamualaikum, nama saya Folia Rahmadani Jafni CGP Angkatan 8 dari SMAN 73 Jakarta. Saya akan melakukan coaching Tirta dengan tahapan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Seorang CGP sedang bercerita jika muridnya sering sekali membuat temannya menangis dan mengganggu teman perempuannya. Syarifah, katanya tadi ingin berbincang-bincang dengan saya. Ada apa ya? Nah, iya, begini Bu Folia. Saya tuh pengen cerita ya. Saya itu punya murid yang suka jahil gitu, atau nggak tuh usil gitu. Suka ganggu temennya di kelas. Nah, si anak ini itu terutama ya suka ganggunya tuh teman-temannya yang perempuan. Nah, teman-teman perempuan yang diganggunya ini jadi suka nangis. Nah, kalau sama temennya yang lain tuh jadi ada ribut, berantem gitu Bu Folia. Jadi saya mau, mau cari solusi gitu sama Bu Folia. Oh, begitu ya Bu Syarifah. Jadi permasalahannya seorang anak yang usil dan jahil terhadap temannya, Iya, yang perempuan terutama ya Bu Syarifah ya, iya betul Bu sehingga Folia. membuat anak tersebut jadi menangis. Dari percakapan ini, apa yang saja yang ingin Bu Syarifah harapkan? Nah dari obrolan kita hari ini saya berharap ya, saya bisa mendapatkan, solusi bagaimana cara, agar anak itu berubah gitu, berubah sikapnya atau perilakunya, supaya murid itu bisa, berperilaku baik, bisa rukun sama temennya, dan nggak jahil atau usil lagi gitu sama teman-teman di kelasnya. Oh, jadi biar anak ini dapat berperilaku yang lebih baik lagi di kemudian hari ya, dan Iya. dapat mempunyai sikap perilaku yang saling tolong menolong, ya kan? Nah, menurut Bu Sarifah, indikator baik apa ya yang Bu Sarifah harapkan? Indikator baik yang saya harapkan itu sih sebenarnya ya anak ini, bisa rukun sama temennya, bisa menolong temannya yang memerlukan bantuan, atau, anak ini tuh bisa, memiliki rasa empati atau, peduli terhadap, temannya yang lain gitu. Itu dari paparan Bu Sarifah ya, bahwa indikatornya itu pertama tidak mengganggu, bisa saling tolong menolong, mempunyai rasa empati, peduli terhadap temannya, ya kan? Kira-kira apa yang bisa Ibu Sarifah lakukan supaya dapat mengubah perilaku anak tersebut memenuhi indikator baik yang telah Bu Sarifah terapkan tadi? Nah, kalau menurut saya sih ya, yang bisa saya lakukan mungkin, yang pertama itu saya bisa mengajak, siswa untuk membuat kesepakatan atau keyakinan kelas. Nah, sebelum membuat kesepakatan ini berarti, saya bisa menjelaskan terlebih dahulu apa sih keyakinan kelas. Nah, supaya anak-anak ini tuh paham maksud dan, tujuan dari, membuat keyakinan kelas ini. Setelah mereka paham, maka mereka kan nanti bisa mengeluarkan ide atau mengeluarkan, pendapat gitu ya tentang, eee, apa sih yang mereka harus lakukan gitu. Seperti contohnya, kayak datang harus tepat waktu, terus harus menghormati orang lain, harus saling menyayangi, harus saling tolong-menolong, atau, bisa juga, harus rukun gitu sama teman. Nah, dari ide-ide tadi yang diucapkan sama murid-murid, yang disampaikan sama murid-murid, nah ini kita mengajak murid untuk menyepakatinya gitu. Nah, apa yang mereka sampaikan itu yang akan dijadikan, keyakinan kelas. Nah, ketika mereka sudah mengeluarkan pendapatnya, telah menyepakati apa yang mereka sampaikan, berarti kan mereka harus, bertanggung jawab ya dengan apa yang mereka, sepakati atau yang mereka tadi sudah sama-sama yakini gitu.
Tapi mungkin selain membuat keyakinan kelas, saya juga bisa, memberikan, contoh gitu, bagaimana cara bersikap baik atau berperilaku baik seperti dengan, apa ya, membuat atau menampilkan sebuah video tentang bagaimana perilaku baik yang harusnya, mereka jalankan atau mereka laksanakan selama mereka berada di sekolah atau terutama di dalam kelas ya. Bisa juga dengan menempelkan, poster-poster yang berhubungan dengan, hidup rukun di sekolah gitu. Yang saya harap ini semua akan menjadi, kebiasaan mereka gitu, budaya positif untuk mereka. Jadi tanpa kita, guru atau orang lain mengingatkan, mereka sudah, melaksanakan dan menerapkannya di kelas gitu, Bu Volia. Oke, menurut saya itu yang saya tadi sudah saya rangkum. Ide-idenya Bu Sarifah sudah bagus kan. Yang pertama membuat kesepakatan kelas ya kan, yang di mana situ ada indikator-indikatornya. Yang pertama disiplin, rukun dan sebagainya. Kemudian ditandatangani sehingga disepakati dengan penuh tanggung jawab. Terus yang kedua ada video ya kan, video memaparkan tentang anak-anak yang berperilaku baik sehingga terciptalah budaya positif ya kan. Yang ketiga juga poster-poster ya yang menerapkan tentang hidup rukun di dalam kelas. Oke, yang saya mau ini kan kira-kira rencana yang akan diterapkan atau aksi nyata yang telah Bu Sarifah paparkan tadi, yang Bu Sarifah ceritakan tadi, kapan akan dilaksanakan? Ya, mungkin dari rencana yang tadi sudah saya paparkan, mungkin, yang pertama kali akan saya lakukan itu dalam waktu dekat ini adalah, membuat keyakinan kelas. Nah, karena memang ini kan hal yang harus segera ditangani gitu ya, karena mengingat, kita sudah memasuki sekolah dan sebentar lagi, akan menghadapi UTS, maka, mungkin untuk membuat keyakinan kelas ini akan saya, laksanakan besok begitu. Untuk, video dan, posternya mungkin setelah kita menyepakati atau membuat keyakinan kelas, maka nanti anak-anak akan diberikan di minggu berikutnya mungkin saya akan menampilkan video dan kemudian di minggu berikutnya lagi saya akan, menempelkan poster-poster. Jadi bisa kita lihat dari, jarak membuat keyakinan kelas, apakah ada perubahan sampai dengan, mereka melihat, video bagaimana harusnya bersikap di sekolah, lalu diingatkan kembali dengan, poster-poster di minggu berikutnya. Begitu Bu Volia. Semoga aksi nyata itu bagus ya Bu Sarifah, karena setiap minggu kita memberikan solusi-solusi hebat dalam perkembangan ya kan yang yang telah diterapkan dari Bu Sarifah sendiri. Kira-kira dari percakapan yang telah kita lakukan gitu kan, apa yang Bu Sarifah harapkan? Ya, dari percakapan kita hari ini gitu ya, kesimpulannya itu, saya jadi mendapatkan ide-ide gitu, solusi, strategi bagaimana sih, saya, menangani atau membuat, murid saya ini menjadi lebih baik lagi. Tadi seperti saya memiliki rencana untuk, membuat keyakinan kelas, memberikan video-video pembelajaran yang baik, menjadi anak baik begitu dan, menempelkan, poster-poster, di sekolah, di kelas, terutama di dalam kelas.
gitu Bu Folia. Itu luar biasa sekali ya Bu Sarifah. Semoga yang kita sepakati hari ini gitu kan memperoleh hasil yang bagus dengan kesepakatan kelas, dengan video yang telah ditayangkan dan poster-poster yang telah dibuat. Kita dapat berbincang lagi nanti di kemudian hari, ya kan? Kira-kira indikator keberhasilan itu telah tercapai atau tidak. Oke, dari kesimpulan yang didapatkan, kira-kira Bu Sarifah kalau misalnya indikatornya itu tidak berhasil, apa yang ingin didapatkan? Bagaimana Bu Folia kalau apa? Kesimpulan apa yang didapatkan dari percakapan hari ini? Ya, jadi kesimpulan yang didapatkan dari percakapan kita hari ini adalah kalau setiap masalah itu ketika kita menemukan kebuntuan gitu ya, kita bisa menceritakan hal tersebut sama orang lain gitu. Seperti contohnya obrolan kita hari ini gitu ya. Sehingga kita bisa menemukan solusi atau strategi-strategi kita untuk bagaimana supaya permasalahan kita itu dapat kita selesaikan dengan baik gitu Bu Folia. Semoga hasil yang kita obrolkan ini membawa perubahan ya Bu Sarifah ya. Untuk kedepan, terutama buat murid-murid kita di dalam kelas. Ciptalah budaya positif yang dapat membangun sekolah kita menjadi lebih maju lagi. Oke, terima kasih Bu Sarifah. Semoga kita nanti bertemu lagi dan melihat keberhasilan yang telah Bu Sarifah lakukan. Terima kasih. Terima kasih Bu ya atas waktunya dan juga atas waktunya untuk mendengarkan cerita saya sehingga saya dapat menemukan solusi untuk permasalahan saya. Semoga Bu Folia selalu diberikan kesehatan jadi bisa mendengarkan cerita saya selanjutnya bagaimana yang telah saya terapkan apakah berhasil atau tidak Bu Folia. Terima kasih. Sama-sama Bu Sarifah, semangat selalu. Sama-sama, semangat. Cayo.